Melayani sebagai ketua wilayah dalam penggembalaan umat Allah bukanlah hal yang mudah, namun dengannya tidak akan susah. Pengalaman suka duka pernah dihadapi, hingga tawa tangis pun dilalui. Semua ini memerlukan komitmen diri demi keluarga, lingkungan, wilayah, dan paroki. Bersama mereka kita akan mengulik Area dan tempat ikonik, kisah unik dan menggelitik, hingga pesan dan motivasi yang apik. Ada juga tempat bersejarah di lingkungan A3 itu, Jalan Mangga itu. Pernah tinggal Bapak pencipta lagu Indonesia Raya. Merasa tergerak hati melihat para senior di asisten imam ini tadi. Dia melayani sampai memberi komuni di rumah sakit. Jadi saya juga merasakan, kayak begini nih loh melayani itu. Saya juga pernah diajak untuk mengikuti acara. Nah, di situ saya disuruh memberikan renungan singkat. Ada ya beberapa orang yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, itu dipikir ini siapa, frater atau siapa kah? Dulu saya minta apa gitu ya. Saya ingin merit, gak usah pacaran lama. Kemudian pengen punya anak 4 juga dikabulkan. Saya melayani karena untuk membalas kebaikan Tuhan. Pada saat kita melayani jangan lihat orangnya, tapi lihatlah bahwa Yesus yang hadir dalam diri orang itu. Semua lingkungan ada kegiatan masing-masing. Ziarah wisata ke Posarang, Gua Maria yang ada di Blitar, wisata rohananya ke Kampung India. Pengalaman yang lucu menurut saya ketika wilayah didampingi oleh almarhum Romo Tondo. Setiap kali ada acara, beliau mengajak para pengurus. Semua pengurus langsung disuruh ke KR, kita nggak tahu. Beliau yang nyetir, yang ngebut, sampai takut saya. 90 tahun bukan semakin tua, tetapi 90 tahun harusnya menjadi lebih dewasa, dan marilah kita semua semakin mewujudkan bahwa lingkungan kita boleh benar-benar menjadi akar paroki Kristus Raja. Jangan putus asa dan jangan menyerah. Kita ingat ada Jaya, Kalipeting Jaya, itu berarti masuk Damanis 5. Kita membuat gerakan membeli dan cinta pada produk-produk umat sendiri. 40 tahun itu saya rasa umurnya sudah banyak ya. Harusnya kalau pohon itu bisa berbuah, jadi berbuah. Ya, saya ajak khususnya anak-anak muda, keluarga muda, ayo kita terlibat. Sebuah buah-buah kasih Kristus itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Yang pertama kita harus merasa memiliki dulu. Paroki Kristus Raja itu juga milik saya, milik kita. Karena sudah merasa memiliki, jadi apapun pekerjaannya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan yang kedua, untuk khususnya kaum muda ya, harus mempunyai semangat berkumpul juga. Karena kita hidup tidak bisa sendiri. Pasti banyak nilai positif yang kita dapatkan di OMK atau di kumpulan di gereja. Karena itu juga untuk pengalaman kita di masa datang. Kalau dari FX1 kantor BPJS ada Kasanda, ada Depot Bejo. Nah, di Depot Bejo sama Kasanda ini kita sering mengadakan acara di situ. Selama pandemi ini kita pertemuannya melalui Zoom seperti rapat wilayah, doa BKSN, Bulan Maria ini menggunakan Zoom. Umat di lingkungan kita kan nggak bisa melihat seluruhnya umat di lingkungan. Oh iya, betul banget. Tiba-tiba ada umat di lingkungan mau minta tanda tangan untuk beasiswa. Oh, oke, baik. Kita yang nggak tahu, kita menyarankan ke umat lingkungan, umat yang minta tanda tangan itu supaya lebih aktif lagi di lingkungan maupun di wilayah. Wilayah G yang bangunan yang paling ikonik itu ya Gelora 10 November, Yohanes Gabriel, SMKK Mater Amabilis, ini juga masuk wilayahnya Gregorius. Tengah-tengah periode kedua, pada waktu tahun 2018 ada pergantian ketua wilayah. Dari panitia 3 wilayah, saya ditunjuk untuk menjadi calon tunggal. Jadi sedikit dipaksa pemaksaannya. Tapi saya menyadari bahwa mungkin ini adalah rencana Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus, bimbingan Tuhan Yesus, pasti semuanya akan bisa kita lakukan. Kita sama-sama tahu bahwa semua umat Katolik, khususnya dari lingkungan, wilayah, sampai ke paroki, itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi semua daripada kita, itu semuanya terpanggil untuk melayani. Apapun kemampuan kita, apapun kita bisa sumbangkan untuk melayani di lingkungan ataupun di wilayah, kita nggak usah ragu. Kemampuan kita meskipun kecil, sedang, ataupun besar, kita percayakan bahwa kalau kita mau, kita pasti bisa. Supaya kembali lagi dari lingkungan yang kuat menjadi akar yang baik untuk paroki kita supaya lebih maju. Dicueki sering, tidak dianggap, disepelekan, itu sudah merupakan ciri khas daripada pelayanan. Saya ditolak itu tidak dibukakan pintu. Waduh,
saya jelaskan kenapa selama ini kok saya tidak pernah melihat sampean ke gereja. Alasannya dia ke gereja tapi bukan di Kristus Raja. Terus saya ngomong, "Loh itu rumahmu. Masa kamu punya rumah itu pulang ke rumah orang lain?" Untuk keberhasilan suatu wilayah itu bukan tergantung dari ketua wilayahnya, bukan itu. Sepandai apapun ketua wilayahnya, tetapi kalau umatnya tidak mendukung, buce. Sesuai dengan tema HUT paroki kita yang ke-90. Ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu. Bagaimana kita kembali mengingat masa-masa sebelum ada corona ini, kita selalu berkumpul di gereja, merasakan kehangatan dalam Ekaristi. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk segala hal yang baik yang terjadi ke depan. Mulai hari ini kita berdoa lebih sering, khususnya untuk HUT paroki ini. Kita berdoa banyak juga untuk wilayah kita, Tuhan memberkati. Wilayah kami ini mendapat tugas untuk merayakan pentahbisan Romo Freddy. Romo Freddy ini dari KR, tinggal di wilayah kami, yaitu tepatnya di lingkungan K3. Dan uniknya juga kedua orang tua Romo Freddy ini bukan dari keluarga Katolik. Perjalanan paroki kita ini kan sudah cukup lama, 90 tahun. Saya mengajak aja semua umat di wilayah, di lingkungan, supaya lebih aktif lagi untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, juga kreativitasnya untuk mengembangkan wilayah, lingkungan, dan juga paroki kita yang tercinta ini. Wilayah Lusia ini adalah pecahan dari wilayah Damianus. Kegiatan di wilayah Lusia, paduan suara, biak, juga ada pendalaman kitab suci. Kita sebagai umat Katolik kan dipanggil untuk melayani. Mari Bapak Ibu umat kita bersama-sama dalam masa pandemi ini tetap tidak menyerah membina iman kita dengan segala keterbatasan melalui segala cara. Kegiatan wilayah yang menarik kunjungan Romo ke rumah umat karena diharapkan oleh umat-umat, ditambah dengan kegiatan yang mengunjungi umat-umat yang kurang aktif dan tidak bisa ke gereja untuk mengikuti misa. Saya mengharapkan kedepannya bisa lebih banyak umat yang mau ikut membantu di lingkungan, di wilayah juga. Jadi ketua wilayah semuanya suka, dukanya itu tidak ada. Suka dimarahin, suka diomelin, suka dirasani. Itu semua merupakan suatu kesukaan, jadi nggak ada duka. Karena apa? Di pelayanan itu tidak ada duka. Kalau duka, merasa berduka di dalam pelayanan itu bukan pelayanan. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tentunya dari paroki sudah banyak yang diberikan. Kita cukup di rumah dengan perayaan mempunyai altar kecil, kita bisa merayakan Ekaristi. Marilah kita merefleksi diri kita, upaya kita bisa memberikan apa yang terbaik buat paroki kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah begitu baik melayani kita. Lalu kapan kita melayani Dia? Kan Tuhan sendiri bilang, kalau kamu melakukan pada orang yang sekecil sehina ini, kamu melakukannya untuk aku. Manusia itu diciptakan tidak bisa hidup sendiri, hidup berdampingan. Perlu saling membantu, sama dengan Romo kita. Berapa umat yang dilayani? Satu orang dia harus melayani 7.000. Mana mungkin? Kalau kita tidak ikut membantu, untuk ikut nimbrung, ambil bagian. Jalanilah kita kalau mau ikut pelayanan di gereja. Jangan perhitungkan, waduh aku waktu terbuang. Pokoknya intinya Tuhan tidak akan berhutang pada manusia. Semua akan dibalas. Pelayanan kita akan dikembalikan kepada kita. Satu hal yang menjadi catatan untuk saya, kadang-kadang dalam pelayanan itu orang itu mengharapkan sekali pelayanan kita atau kasih kita. Ketika kita berikan kasih kita, dia menyambut dengan gembira. Dan itu bisa kita rasakan kegembiraan itu untuk diri kita sendiri.